Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib wa sadat al-kurama, ma'asyiral asatidzah al-fudala, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, terkhusus Al-Habib Ibrahim bin Syekh Abu Bakar bin Salim, hafidhahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Fadil Al-Akh Sayyid Mustafa Al-Idrus, mudah-mudahan beliau juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah sehingga bisa menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita. Para habaib dan juga para ustadz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama tanpa mengurangi rasa hormat kita semua kepada beliau-beliau. Demikian juga pengurusi pelaksanaan Maulid Arba'in Yaum, 40 hari di tempat yang sangat mulia ini, yang juga tidak dapat saya sebutkan nama beliau satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau-beliau semuanya. Demikian juga pengurusi surau atau masjid yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita hadir dalam peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peringatan Maulid yang sangat luar biasa. Kita datang ke tempat ini dengan rasa cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan takut, rasa cinta kita ini mudah-mudahan diterima oleh beliau, mudah-mudahan disaksikan oleh beliau, mudah-mudahan dicatat oleh beliau, sehingga kelak tatkala kita berada di padang mahsyar, kita mendapatkan naungan dari zil yang dibawa oleh beliau, payung besar, liwa yang dibawa oleh beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Suatu saat Sayyidina Imam Ibnul Jauzi ditanya tentang peringatan Maulid. Apa menurut beliau? Al-Imam Ibnul Jauzi orang yang alim, orang yang soleh, ilmunya juga menyebar seluruh dunia. Beliau ditanya tentang peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ibnul Jauzi, beliau mengatakan, "Dzaka amanun fi dzalikal am." Maka peringatan Maulid itu adalah suatu keamanan, penjagaan dari Allah pada tahun itu. Maka tahun ini kita memperingati Maulid bukan cuma sehari, tapi alhamdulillah di mana-mana kita warga Ahlussunnah wal Jamaah memperingati Maulid keliling atau pusing-pusing kalau bahasa Malaysia. Berapa lama? 40 hari. Insyaallah tahun depan kita bisa lebih lagi, bisa 50 hari, 60 hari. Bila perlu setahun suntuk kita akan bikin Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu menurut Imam Ibnul Jauzi adalah amanun fi dzakal am. Itu adalah keamanan dari Allah. Keamanan ini adalah sangat penting. Kalau kita rajin merayakan peringatan Maulid Nabi, membaca Maulid Nabi, apapun kitabnya, mau Simtud Duror, mau Ad-Daiba, mau Arban Zanji, mau Diaul Lami dan lain sebagainya. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah tempat-tempat kita, wilayah kita akan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca di rumah-rumah kita, insya Allah rumah kita pun menjadi aman pada tahun itu. Karena itu, ya ikhwan, kalaupun kita tak punya uang banyak, cukup kita mengadakan peringatan Maulid Nabi di keluarga kita. Di samping kita juga hadir peringatan Maulid Nabi seperti sekarang ini. Kalau malam kita di sini, kalau pagi misalnya pada salat subuh kita baca Maulid Nabi di rumah-rumah kita. Insya Allah itu adalah keamanan bagi rumah kita dan keluarga kita. Ada sebagian orang ditanya, apa karya ulama Ahlussunnah wal Jamaah?
Karena banyak yang mengklaim benar, benar, dan benar. Ada kalangan Wahabi mengklaim kamilah yang paling benar. Ada dari kalangan Syiah, kamilah yang paling benar. Terus kita ditanya apa? Karya ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Apa? Kita katakan ini, majelis macam ini karya ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah berjalan ratusan tahun terdahulu. Ini adalah salah satu karya ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sejak kapan Maulid Nabi dilaksanakan? Kita katakan sejak baginda Nabi Muhammad masih hidup. Apa buktinya? Kalau Nabi Muhammad dan para sahabat melaksanakan Maulid Nabi, maka tatkala Nabi Muhammad diketahui beliau berpuasa pada hari Senin, beliau ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Beliau menjawab, "Fihi yauma ulidtu." Karena pada hari itu aku dilahirkan. Nabi saja memperingati hari kelahiran. Luar biasa. Apakah para sahabat tidak ada yang puasa hari Senin? Banyak. Apakah para ulama tidak ada yang puasa hari Senin? Banyak. Bahkan di kalangan kita pun sampai sekarang masih banyak yang berpuasa hari Senin. Itu bentuk Nabi. Ya. Bentuk Nabi tasyakur. Apa tasyakur? Bersyukur kepada Allah atas dilahirkan beliau secara pribadi pada hari Senin. Apakah bersyukur itu harus dengan berpuasa? Tak begitu. Sayyidina Utsman bin Affan, seorang yang kaya raya, seorang tajir yang berniaga luar biasa. Cara beliau bersyukur adalah bersedekah. Itulah cara bersyukur orang-orang dari kalangan mempunyai uang atau tajir. Ya, begitu yang semestinya. Suatu saat ada di Madinah orang Yahudi mempunyai bi'r sumur. Sumur itu tak pernah lepas, tak pernah hilang airnya. Selalu ada. Musim panas, musim dingin, musim apapun selalu ada airnya. Sedangkan milik orang yang lain habis semuanya. Kalau musim panas tak ada airnya. Si Yahudi ini mengatakan, aku mau bisnis. Aku mau jual air ini. Dan subhanallah saat itu yang paling banyak membeli air milik si Yahudi ini adalah umat Islam. Maka dijual dengan harga mahal. Itu Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu merasa cemburu. Ini orang tidak bisa dibiarkan. Karena itu kita marah kepada orang kafir boleh. Ini orang pengkhianat bangsa. Ini orang tak boleh dibiarkan. Aku beli sumurnya. Biirnya, periginya aku beli. Maka datanglah Sayyidina Utsman mengatakan, wahai si Yahudi, aku beli perigimu. Kata si Yahudi lah, tidak boleh. Kalau engkau beli, nanti engkau jual. Aku pun jadi beli air. Itu orang Yahudi ya, pinter juga, ya, pandai juga, pandai tipu-tipu. Ya. Akhirnya Sayyidina Utsman mempunyai trik atau metode. Kalau begitu, aku beli separuh, setengah dari sumurmu atau perigimu. Gimana orang beli perigi setengah? Ini pandainya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian mengatakan, begini, sepekan pertama engkau punya hak, hai Yahudi. Sepekan kedua aku punya hak. Sepekan ketiga kau punya hak. Sepekan keempat aku punya hak. Oke, jadi dibelilah dengan harga yang cukup mahal. Pada saat pekan pertama orang Yahudi menjual airnya, maka Sayyidina Utsman berbisik, berbual dengan orang-orang Islam. Jangan beli, sabar, tunggu pekan akan datang. Setelah pekan datang ini datang, nah Sayyidina Utsman mengatakan, kita bagi percuma. Air ambil sebanyak-banyaknya, terserah. Taruh simpen di rumah masing-masing. Pada pekan ketiga tak ada orang beli, merugi. Si Yahudi merugi. Akhirnya si Yahudi mengatakan, "Hai Utsman, kalau begitu engkau beli semua perigiku kau beli." Kata si Yahudi. Apa kata Utsman? Beliau mengatakan, "Oke, aku beli tapi dengan harga murah." Akhirnya mau tak mau harus dijual dengan harga murah. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman? Rasa syukur atas harta yang diberikan oleh Allah SWT kepada beliau. Maka Sayyidina Utsman mengatakan, aku hibahkan fisabilillah PR perigi sumur yang telah aku beli. Itu
bentuk syukurnya Sayyidina Utsman bin Affan. Kita tak mampu seperti itu. Kita syukur atas kelahiran Nabi, minimal mengadakan majelis ta'lim. Dan majelis ta'lim itu bukan bid'ah, bukan. Nabi Muhammad dalam riwayat setiap beliau usai sholat fardu 5 waktu di Masjid Nabawi, beliau duduk dan beliau menyampaikan hadis-hadisnya, didengarkan oleh para sahabat yang lain. Salah satunya adalah murid beliau yang mondok di tempat beliau, belajar tempat beliau pagi, siang dan malam adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Hurairah itu adalah murid pondoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu namanya? Pondok Nabi Muhammad. Namanya Ahlus Suffah, yaitu yang berada di sebelah masjid atau beranda masjid. Kalau sekarang di sana ada namanya Dakkah. Itu di Madinah. Alhamdulillah saya 3 tahun di Madinah. Jadi agak sikit paham di sana ya. Ada hujrah Nabi, sebelahnya ini ada Raudhah, belakangnya namanya Dakkah. Ya, sebelahnya namanya lagi ada bab Jibril ada di situ masuk. Nah, kita akan lewat di situ dan lain sebagainya. Ya. Kemudian sebelah sana ada mimbar, ada mihrab dan lain sebagainya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu belajar di situ pagi, siang, malam menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Nabi Muhammad duduk mengajarkan hadis-hadisnya, menyampaikan hadis-hadisnya, maka Sayyidina Abu Hurairah menghafalkannya. Demikian dan seterusnya. Itu pertanda Nabi Muhammad membuka majelis taklim. Seperti ini juga majelis taklim. Bid'ah apa tak bid'ah? Tak bid'ah. Bid'ah itu apa? Bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Tapi majelis taklim, Nabi pun melaksanakan majelis taklim. Bid'ah atau tidak bid'ah? Tak bid'ah. Sunnah apa sunnah? Sunnah. Baca sholawat. Kita diperintahkan untuk baca sholawat. Mulai dari awal, qasidah tadi itu semuanya baca sholawat. Apakah qasidah baca sholawat ini harus warid datang dari Nabi? Seperti sholawat Ibrahimiyah. Oh tak. Tak begitu. Yang namanya sholawat kepada Nabi, sahabat Sayyidina Hasan bin Thabit itu pengarang syair-syair. Pengarang syair-syair yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau ada salawat-salawat seperti salawat burda atau salawat Maulid Daibah, Simtud Duror dan lain sebagainya, bukan barang baru, bukan sesuatu yang baru. Dulu sahabat Hasan bin Thabit mengarang juga seperti itu dan disampaikan langsung di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi Muhammad marah? Apa Nabi Muhammad mengatakan, kamu membuat bid'ah, membuat sesuatu yang dolal, sesat? Tak begitu. Ya, ternyata Nabi Muhammad tetap menerima syair-syair indah yang digubah oleh Sayyidina Hasan bin Thabit. Apakah dengan mendandangkan lagu seperti tadi itu? Ya Nabi salam alaika, sama dengan tuf atau rebana. Apakah itu bid'ah? Ingat, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah di saat hijrah, beliau disambut oleh penduduk Madinah. Tatkala beliau masih jauh berada di kota atau wilayah namanya Thaniyatul Wada, dan cahaya beliau sudah tampak berkilatan bersinar, maka penduduk Madinah rame-rame keluar dari rumah masing-masing. Wanita-wanita naik ke sotoh atau ke panggung di atas, dan mereka wanita-wanita memukulkan rebananya dengan qasidah-qasidah. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi. Itu wanita-wanita pakai rebana. Apa Nabi mengatakan turun haram, tidak boleh pakai rebana? Begitu? Tak. Nabi tetap berjalan. Nabi luar biasa menghormati penduduk Madinah. Itu dalil ablah yang paling kuat. Langsung disaksikan sendiri oleh
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya beliau dari jauh sudah tampak. Wan nur. Nabi Muhammad adalah nur, cahaya yang berjalan. Wan nuru yahdil hairina dhiya'uhu wa fil hasyri dhillul mursalina liwa'uhu. Nabi Muhammad adalah nur, cahaya. Karena cahaya yang datang maka takjublah orang-orang Madinah pada datang berkerumun. Apa yang dilakukan? Hanya berkerumun saja? Tak. Semuanya bergembira, semua menyatakan rasa senang dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau kita mahallul qiyam, waktu qiyam, ya, kemudian ada yang mendendangkan lagu Thala'al Badru alaina. Ayo kita bayangkan, oh, Nabi Muhammad sedang berjalan dari Saniyatul Wada menuju kota Madinah. Maka hati kita akan menyatu dengan beliau. Jangan lupa di sini, jangan kemana-mana pikiran kita. Ya Allah, dulu seperti ini. Nabi Muhammad datang dari Saniyatul Wada jauh, kurang lebih antara 5-10 kilometer dari kota Madinah. Tapi cahaya itu sudah menyinari dan terang benderang kelihatan. Itu riwayat tentang lagu Thala'al Badru alaina. Luar biasa. Dan itu tidak dihukumi bid'ah oleh para ulama. Semua mengatakan adalah min sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi menggubah syair-syair boleh menurut syariat Islam. Apalagi yang tak ada. Semuanya ada. Dalam kitab Maulid Nabi ada ayat-ayat Al-Quran. Inna fatahna laka fatham mubina dan seterusnya. Itu berarti majelis kita juga majelis qiraatil Quran, baca Al-Quran. Para sahabat pun dulu rajin hadir dalam majelis-majelis yang di situ dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Apakah di dalam Maulid ini ada hadisnya? Oh, banyak. Dalam kitab Ad-Daiba misalnya, qala an Jabir, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu dan seterusnya. Al-hadisul awal, al-hadisul tsani, semua adalah hadis. Dari mana hadis ini? Dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis kita komplit ya ikhwan. Tak usah khawatir dengan siapa saja mengatakan, ada apa Maulid Nabi? Itu adalah bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Itu orang tak pernah belajar sejarah. Tak pernah belajar ilmu agama yang betul-betul mantap. Ilmunya sikit-sikit, ya. Tapi ulama-ulama yang luar biasa. Bahkan tadi dikatakan Al-Imam Ibnul Jauzi bukan mengingkari, bahkan mengatakan, tatkala ditanya apa pendapat engkau hai imam tentang peringatan Maulid Nabi, beliau mengatakan apa? Zaka amadun fi dzalikal am. Itu justru adalah mengamankan kita di tahun tersebut. Kalau kita tiap hari bikin Maulid Nabi, hati kita aman, minimal aman dari fitnah. Aman dari lepas atau lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dalam Maulid Nabi ini selalu disebutkan Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, terus semuanya sholawat. Dan orang yang aktif hadir dalam majlis Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kelak termasuk orang yang di dalam sabda Nabi, Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah akturuhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Di mana letak baca sholawat? Majlis-majlis. Tak ada lain, majlis Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlis membaca hadits Nabi qala sallallahu alaihi wasallam. Itu juga termasuk orang-orang yang asyik di dalam berselawat kepada Nabi. Kalau kita tidak ada Maulid Nabi, mungkin hari ini kita berada di rumah, apa yang dilihat? Ada yang lihat televisi, ada melihat handphone, ada melihat ini dan cakap-cakap dan segala macam. Tak ada penyebutan kepada nama tercinta kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maulid seperti ini, majlis ini adalah filter bagi kehidupan kita. Kita sudah mencari kehidupan dunia sejak pagi sampai petang. Nah, malam hari kita filter kehidupan kita untuk mendekatkan diri kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya ingatkan, tadi saya sebutkan satu syair, Wan Nur
yahdil hairina diya'uhu. Dikatakan Nabi Muhammad itu adalah nur, cahaya. Wan nur yahdil hairin diya'uhu, yang cahayanya itu kelak akan memandu orang-orang yang kebingungan di padang mahsyar. Tatkala padang mahsyar yang sangat menakutkan, semua orang ketakutan, sampai-sampai tatkala Nabi Muhammad bercerita tentang padang mahsyar kepada istrinya tercinta, yaitu Siti Aisyah. Dan Nabi Muhammad mengatakan kelak di padang mahsyar itu orang yang datang tak ada yang pakai baju, tak ada, semuanya telanjang. Maka Siti Aisyah sebagai wanita yang sopan santun, yang luar biasa akhlak, bagaimana diajarkan oleh Nabi, beliau hanya mendengarkan cerita saja malu beliau. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kami para wanita tidak malu kalau kami jalan telanjang, sedangkan di situ banyak orang laki-laki yang juga ada. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, apakah di padang mahsyar yang menakutkan itu masih sempat berpikir tentang rasa malu? Tak ada yang sempat. Semua amal-amal ibadah kita ini, semua amal yang bau, yang buruk dan yang baik, semua ditampakkan, semua pada takut. Takut berhitungan. Terus gimana? Merasakan malu gimana? Tak mungkin, tak begitu. Semuanya pada takut. Nah, pada saat itu manusia semuanya adalah pada kebingungan. Katakan, wan nur yahdil hairina diya'uhu. Nabi Muhammad datang dengan nurnya, cahayanya. Yahdil hairina diya'uhu. Diya'nya, cahayanya itu akan menunjukkan jalan yang terbaik. Bagi siapa? Orang-orang yang kebingungan macam kita-kita kelak. Wa fil hasyri, itu di dalam padang mahsyar. Dhillul mursalina liwa'uhu. Liwa'nya Nabi, payungnya Nabi, benderanya Nabi itu menjadi zil. Zil itu adalah naungan bagi para mursalin. Siapa para mursalin? Para nabi-nabi terdahulu. Para nabi itu mencari perlindungan dengan payungnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita bersaing, kita berlomba ingin mendapatkan payungnya Nabi agar kita tidak kepanasan, itu lawan tanding kita adalah para mursalin, para nabi, para wali, para kekasih-kekasih Allah, orang-orang soleh. Sedangkan kita, berapa banyak kemaksiatan setiap hari yang kita lakukan. Apakah kita bisa masuk dalam kerumunan yang mendapatkan naungan dari Nabi Muhammad SAW? Sulit kecuali orang yang banyak membaca sholawat. Maka orang yang baca sholawat seperti kita mudah-mudahan tercatat sebagai orang yang banyak baca sholawat, minimal di dalam peringatan maulid Nabi. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa menerobos kerumunan yang banyak itu dan kita mendapatkan naungan dari payung Nabi Muhammad SAW. Itulah barangkali yang kita harapkan tatkala kita hadir majelis maulid Nabi. Tahun depan bisa diperpanjang waktunya. Sepakat? Saya dengar ada yang minta 2 bulan. Ya, bukan sekedar berapa? 40 hari, tapi 60 hari. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semangat ini jangan luntur ya. Jangan hilang semangat ini. Kita jaga dan kita lestarikan. Barangkali itu ya ikhwan, apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.